hari ini itu adalah manajemen gitu ya. Kalau tidak salah di jadwalnya seperti itu, informasi dari dokter Septi begitu. Jadi untuk yang hari ini yang akan dilakukan untuk praktikumnya, saya mencoba di yang kuda terlebih dahulu begitu, Shannon. Jadi ini adalah materinya kan pemeriksaan kebundingan, gitu. Jadi memang di pendahuluannya terlebih dahulu ya. Jadi kalau untuk yang di kuda begitu, untuk pemeriksaan kebundingannya itu ada berbagai macam begitu. Yang pertama itu bisa melakukan palpasi parektal begitu. Jadi untuk eksplorasi palpasi parektal itu, ini kita udah masuk praktikum ya, Shannon. Jadi langsung saja begitu ya. Sekitar 10 menit lah, 10 sampai 15 menit saya melakukan, ya mungkin 10 menit gitu, melakukan pengantar begitu. Nanti untuk form ini saya kirimkan ke Shannon terlebih dahulu. Formnya saya kirimkan ke Shannon. Sudah sampai, Shannon? Sudah, Dok. Nah, itu nanti form yang teman-teman isi. Jadi ini adalah pertanyaannya bukan pertanyaan-pertanyaan yang susah, tapi adalah pertanyaan-pertanyaan basic. Jadi nanti kalau di kuda, biasanya secara umum itu ada 3 pendekatan, gitu ya. 3 pendekatan untuk pemeriksaan kebundingan, gitu. Jadi nanti yang bisa dilakukan adalah palpasi parektal. Itu nanti palpasi parektal bisa dilakukan di pemeriksaan kebundingan. Kemudian ada pendekatan menggunakan hormonal begitu, hormonal atau ada pendekatan yang dengan pemeriksaan EKG yang di protein yang ada di hormonal, ada di pendekatan hormonal. Kemudian yang ketiga itu yang biasa dilakukan begitu ya, atau yang mudah dilakukan itu adalah USG, karena pemeriksaan yang lain seperti pemeriksaan hormonal begitu ya, tentunya dimulai dari harga dan lain sebagainya kan, dan itu hanya mendeteksi di awal kebundingan istilahnya begitu. Kalau USG kan bisa dilakukan secara kontinuitas begitu. Kemudian kalau untuk palpasi parektal juga bisa dilakukan, tapi tentunya tidak sesensitif kita melakukan USG gitu. Nah, kemudian di sini ada juga pada praktikum kali ini akan membahas mengenai proses kelahiran dari kuda. Jadi kan sebenarnya di videonya begitu ya, kalau di videonya yang di kelahiran dari kuda ya kuda melahirkan begitu, tapi di balik kuda melahirkan itu teman-teman bisa menganalisis dari perilaku-perilakunya, seperti persiapan kelahirannya seperti apa. Kemudian jadi kan sebenarnya secara umum untuk tahapan kelahiran itu ada 3 tahap ya, ada tahap persiapan, kemudian tahap kelahiran, kemudian yang terakhir itu adalah postpartusnya gitu. Postpartusnya di mana dia akan mengeluarkan plasetanya, tahap kelahiran gitu. Jadi mengingat lagi materi dari dokter Septi sebelumnya gitu. Jadi larinya ke arah situ juga. Kemudian nanti dihubungkan dengan video yang ada di sini. Itu untuk praktikumnya. Kemudian untuk penugasannya nanti teman-teman bisa mengirimkan, untuk penugasannya teman-teman tinggal menjawab saja di Word-nya, jadi Word yang ada di sini. Jadi berikan video nomor 1, kapan yang waktu yang tepat dilakukan. Ya, nanti di video ada jawabannya sih. Videonya tidak lama, sekitar 30 menit. Jadi teman-teman baca dulu saja materinya begitu, apa pertanyaan-pertanyaannya begitu. Nanti ketika di video langsung saja dijawab. Jadi teman-teman cepat begitu menjawabnya. Jadi ini sepertinya 1 jam juga teman-teman akan selesai begitu untuk mengerjakan ini. Jadi tujuannya atau outputnya adalah teman-teman mengetahui istilahnya begitu, bagaimana tata cara pemeriksaan kebundingan pada kuda. Dan materinya juga ketika misalkan di video teman-teman tidak jelas, kayak misalkan di proses kelahiran kan tidak jelas gitu, teman-teman didukung oleh literatur begitu. Literatur kalau misalkan di website boleh begitu, cuman websitenya website yang resmi misalkan dari pemerintah atau dari institusi pendidikan seperti itu. Jadi ini sifatnya adalah sangat mudah begitu, tidak mempersulit teman-teman. Jadi tidak harus menggunakan jurnal internasional gitu. Jadi sumbernya bisa dari mana saja. Ini kan pertanyaannya gampang ya. Ini jawabannya ada di dalam video semua begitu. Kapan waktu terbaik, maksudnya untuk yang itu adalah waktu terbaik untuk melakukan USG-nya. Jadi kapan waktu yang dapat dilakukan, jadi di dalam videonya di situ ada beberapa waktu yang bisa dilakukan, tapi ada waktu terbaiknya begitu. Nah, kemudian jelaskan apa yang dapat dideteksi. Jadi di dalam video tersebut itu menunjukkan misalkan pada hari ke-12, hari ke-14 seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa menjelaskan tuh di hari ke-12 ditemukan misalkan yolk sac atau ditemukan adanya cairan dari cairannya itu, atau ditemukan
misalkan dia masa ekogenik atau dan lain sebagainya, nanti ada di dalam videonya. Jadi istilahnya teman-teman sebenarnya resume tapi dengan cara menjawab pertanyaan, jadi lebih mudah seperti itu. Tidak yang harus merangkai kata-kata lagi gitu. Kemudian di sini juga ada nih fixation begitu ya, apa yang dimaksud dengan anterior fixation itu ada di dalam video juga, dan pada berapa hari kemudian. Lima teman-teman setengah jam juga sudah selesai kayaknya. Kemudian kalau yang untuk nomor 2 ini kan tangkapan 10 screenshot ya dari video 1, kemudian diberikan narasinya. Misalkan di dalam video 1 itu tertangkap screenshot pertama begitu. Itu tertangkap pemeriksaan keguntingan pada hari ke-12 ya. Teman-teman menjelaskan gambar ini menunjukkan pemeriksaan keguntingan pada hari ke-12 yang ditemukan adalah ini begitu. Kemudian seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk nomor 3-nya, metode apa yang digunakan untuk pemeriksaan keguntingan pada kuda selain scanning menggunakan USG? Tadi kan ada 2 metode tuh, ada 3 metode, begitu kan, ada USG, ada hormonal, ada palpasi rektal. Nah, di sini teman-teman tinggal menambahkan yang bagian palpasi rektal dan hormonalnya seperti apa. Tadi yang ditambahkan bisa metodenya seperti itu. Kemudian prinsipnya, misalkan palpasi rektal dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam rektum, kemudian dieksplorasi apa. Dari eksplorasi rektal itu menentukan usia kehamilannya pertama bisa dilakukan kapan, kemudian pada usia kehamilan keberapa, ciri-cirinya seperti itu. Itu yang teman-teman bisa sebutkan nanti di jawabannya. Untuk hormonalnya, prinsip misalkan pada hormon berarti ECG begitu, itu bisa dideteksi pada usia keguntingan berapa, prinsipnya dia disekresikan oleh siapa. Jadi ini untuk pengayaan dari teman-teman saja. Nah, kemudian kalau untuk yang ini memang di videonya, kalau untuk yang video kedua ya video udah melahirkan begitu, tapi tidak dijelaskan untuk tahapannya seperti apa. Oleh karena itu teman-teman bisa dilakukan dukungan dengan literatur. Jadi kan secara umum ada 3 tahapan begitu ya untuk yang proses kelahiran ini, ada yang persiapan, ada yang pas melahirkannya, sama pasca melahirkan atau dia biasa disebut sebagai pengeluaran dari plasenta. Ini ada kok literaturnya banyak. Tadi sebelum saya buka soal begitu ya dengan dokter Septi itu setelah diskusi itu sudah melakukan kajian literatur terlebih dahulu dan referensinya ternyata sangat banyak. Jadi teman-teman tidak akan kesulitan untuk mencari literaturnya. Kemudian untuk pengayaannya begitu ya. Jadi pengayaan itu di luar dari video itu ini adalah karena di videonya benar-benar tidak menjelaskan bagaimana tekniknya begitu, jadi bukan teknis banget tapi lebih ke arah hasil begitu ya, usia kesekian hasilnya seperti ini. Jadi di sini teman-teman perlu adanya pengayaan, di mana pengayaan itu misalkan tipe propnya yang mana sih, menggunakan tipe prop yang mana sih, kemudian nanti kalau cara melakukan di sini teman-teman bisa mendeskripsikan kalau pemeriksaan keguntingan kuda itu, misalkan kudanya secara dia bisa dilakukan berdiri menggunakan dimasukkan ke dalam palpasi rektal, kemudian misalnya itu contoh saja yang teman-teman lengkapi, kemudian menggunakan frekuensinya sekian gitu. Kemudian alat dan bahannya juga bisa disertakan gambar, misalkan gambar USG-nya, gambar prop-nya, gambar gel dan sebagainya. Itu juga sangat banyak untuk materinya. Dan di sini yang pertanyaan terakhir, diferensial diagnosa ketika pemeriksaan keguntingan. Jadi diferensial diagnosa keguntingan kuda itu apa sih? Apakah itu misalkan geometra dan lain sebagainya yang menggunakan USG. Baik, ada yang mau ditanyakan untuk pengumpulannya? Nanti pengumpulannya sama, jadi tugasnya adalah tugas individu begitu, tapi pengumpulannya itu dilakukan secara per kelompok begitu. Jadi nanti misalkan kelompok 1 ada anggotanya ABCDFG, nah itu disatukan menjadi satu begitu, disatukan menjadi satu baru dikirimkan begitu. Kemudian nanti dikirimkan melalui emailnya nanti akan saya kirimkan ke Shannon juga ya. Shannon ya itulah ke Shannon begitu nanti emailnya, kemudian dikumpulkannya pada hari ini biar teman-teman tidak ada jadi beban. Gitu ya. Kalau untuk waktu praktikum sampai jam 5 ya Karen, Shannon. Iya dok, betul. Ya, boleh. Kalau misalkan sampai jam 5 atau ini kan mulai, boleh deh saya kasih waktu setengah jam setelahnya, berarti setengah 6 boleh deh maksimal. Ya maghrib deh maksimal maju biar teman-teman nanti malam bisa tidur nyenyak atau mengerjakan tugas yang lainnya. Padahal ini kan sejam 2 jam juga sudah selesai sebenarnya. Begitu ya. Atau dikumpulkan secara individu
per kelompok aja nih, per kelompok aja pengumpulannya. Oke, ada yang mau dikonfirmasi? Dok, izin konfirmasi. Jadi Ya. untuk tugasnya itu jadinya per individu atau per kelompok ya, Dok? Tugasnya memang per individu begitu, tapi pengumpulannya harus ada ini ya, harus ada penilaian dari praktikum begitu informasinya begitu. Jadi tugasnya memang tugas individu, tapi pengumpulannya kan kalau individu masuk ke dalam bidang cukup banyak juga ya begitu, akhirnya diakumulasikan begitu di terakhir di ketua kelompoknya begitu. Tapi tentunya nanti kan ketika saya membaca laporannya akan ketahuan tuh, oh ini ternyata kopas nih dari, misalkan sekarang ternyata kopas nih dari bisa misalnya begitu kan ketahuan ketika membaca laporannya begitu ya. Jadi ini sangat sensitif dan prinsipnya adalah teman-teman tahu, begitu teman-teman tahu apa yang berkaitan dengan pemeriksaan kepentingan dari di kuda ini begitu. Begitu, Shannon. Emailnya saya kirimkan. Dok, kalau untuk pembentukan kelompoknya itu satu kelompok dibagi berisi berapa orang ya, Dok? Yang sudah ada aja. Untuk mata kuliah ini belum ya? Belum ada, Dok. Oh, belum ada. Ya udah untuk kelompoknya biar emailnya tidak. Ya udah yang kemarin aja, pakai yang kemarin aja. 10 ya? Berarti nanti dibagi ulang 10 kelompok begitu ya, Dok? Kemarin aja. Ini kan kelompoknya itu cuma kelompok buat ngumpulin saja ya, bukan kelompok praktikum begitu. Ini kelompok untuk kumpulin. Jadi misalkan kelompok satu anggotanya adalah Shanen, Ilsa, Gazi begitu. Ya udah dikumpulkan kepada Shanen, nanti Shanen yang mengirimkan email begitu. Jadi penanggung jawab aja begitu sebenarnya. Biar di email tidak terlalu numpuk begitu. Istilahnya gitu aja sih Shanen. Jadi bukan kelompok dalam hal mengerjakan ya, bukan, tapi mengerjakannya tetap individu karena kan pasti tiap orang analisisnya berbeda. Misalkan di video yang kedua analisisnya jelas-jelas berbeda tuh pasti antara setiap anak gitu. Tapi pengumpulannya saja sebenarnya yang secara kelompok gitu. Paham nggak? Paham atau masih bingung? Ada yang mau dikonfirmasi? Dok, mungkin izin bertanya, Dok, apabila diperbolehkan untuk deadline tugasnya, apakah boleh mundur sedikit, Dok? Tadinya sebenarnya biar teman-teman malam-malam nggak begadang, terus bisa istirahat ya, begitu. Terus ya tidak masalah sih bagi saya kalau memang teman-teman mau mengerjakan begitu ya. Itu mau kapan? Mau jam berapa? Tapi hari ini ya, biar nggak ada beban lagi teman-teman, saya juga bisa membaca laporannya segera gitu. Mau jam berapa? Teman-teman berkenan mau jam berapa? Maghrib? Sama aja ya? Izin berpendapat, Dok. Ya, silakan. Mungkin dari saya pribadi, kesanggupan saya di pukul 23.59 hari ini, Dok. Mau tidur dulu kayaknya. Jangan terlalu malam, saya harus membaca jam berapa. Ini kan sebenarnya kan tinggal melihat video begitu ya, tinggal menjawab, nggak yang begitu susah gitu ya. Ya udah diambil tengahnya aja jam 9 malam ya. Boleh, Dok, jam 9 malam. Oke, berarti jam 9 malam ditunggu ya. Jadi praktikumnya jadi sampai malam dong, kasihan juga ya teman-teman nggak bisa istirahat gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Tadi kan saya menawarkan tuh biar istirahatnya nanti sekalian habis maghrib, jadi ternyata pengen belajar lebih banyak. Positifnya, padahal ya pengen bekerja sama lebih banyak kayaknya seperti itu. Udah, tidak masalah. Jadi nanti maksimal jam 9 malam yang mengumpulkan satu orang begitu ya. Kalau mau menggunakan kelompok yang kemarin silahkan karena ini cuma mengumpulkan saja begitu ya. Shannon begitu, tapi intinya nanti ada 10 orang yang mengirimkan email begitu saja lah. Kalau terkait kelompok ini hanya kelompok bayangan sebenarnya bukan kelompok praktikum begitu ya. Itu silakan Shannon dan teman-teman atur saja. Yang jelas nanti ada 10 orang yang mengirimkan email
ke dalam email yang sudah saya kirimkan ke Shannon. Kalau saya memudahkannya adalah pakai kelompok kemarin saja, orang ini cuma koordinator, gitu kan, koordinator dari kelompok. Tapi kalau mau dirubah lagi ya silakanlah. Itu kan nanti akan memperlama waktu lagi ya sebenarnya. Tapi terserah Shannon dan kawan-kawan lah. Yang jelas nanti jam 9 malam ada 10 email yang masuk dari masing-masing email, berarti nanti ada sekitar 6 lah, begitu, ada sekitar 6 orang untuk itu bukan kelompok bayangan aja sebenarnya, bukan kelompok yang benar-benar fix begitu. Seperti itu mungkin Shannon. Ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan? Sudah cukup atau ada pertanyaan yang bingung terkait pertanyaan di praktikumnya? Silakan. Kan sudah dikirimkan, sudah dibagikan ke teman-teman. Shannon? Belum dok, nanti mungkin sekalian dengan pengumuman tugasnya. Oh iya. Baik, jadi seperti itu. Nanti kalau ada yang ditanyakan, misalkan ada ini pertanyaan ini bingung dok, maksudnya seperti apa, nanti bisa melalui Shannon begitu ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang lain begitu. Baik, silakan. Kalau sudah cukup, selamat mengerjakan. Tadinya biar teman-teman bisa istirahat habis maghrib, ternyata minta diperpanjang. Jadi ya silakan teman-teman bisa memanajemen waktunya tersendiri. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat begitu ya. Kemudian mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Saya sampaikan terima kasih atas waktu, atas perhatian, dan atas kesempatannya kepada teman-teman. Saya cukupkan pertemuan kita pada siang sampai dengan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Terima kasih banyak dok. Terima kasih dok.